Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Masuri Sregar, Pendidikan Biologi 21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gurindam 12, yaitu Gurindam pasal 12. Sejarah Gurindam 12. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada Gurindam hanya 2 dengan rima AA. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Baris pada Gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Gurindam termasuk ke dalam puisi lama Indonesia yang terdapat dalam masyarakat Melayu. Gurindam yang terkenal adalah Gurindam 12 yang dikarang oleh Raja Ali Haji pada tahun 1809 sampai 1872. Dinamakan Gurindam 12 dikarenakan memiliki 12 pasal. Gurindam 12 memiliki keistimewaan yaitu karya sastra yang mampu tegak sendiri tanpa kawan. Raja Ali Haji menyebutkan arti Gurindam tersebut di dalam pengantar karyanya. Di dalam pengantar itu juga disebutkan tanggal, manfaat, dan perbedaan Gurindam dengan syair. Sejarah munculnya Gurindam 12 dilatar belakangi dengan adanya penyebaran agama dan budaya Islam mulai abad ke-7 yang memberi kontribusi besar mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Melayu Nusantara termasuk Melayu Kepulauan Riau. Kepulauan Riau yang Islami, ajaran agama dan budaya Islam mereka jadikan sumber utama mewujudkan konsep-konsep dasar kehidupan yang diimplementasikan melalui perilaku menjalankan kepercayaan dan budaya. Citra kehidupan masyarakat Melayu bernafaskan Islam makin mengemukakan tatkala Kerajaan Melayu Riau Lingga, pusat pemerintahan di Pulau Penyengat Indra Sakti, dijadikan pusat pengembangan agama Islam di Asia Tenggara. Hal ini makin mengukuhkan eksistensi Islam menjadi fondasi. Sejarah munculnya Gurindam 12 dilatar belakangi dengan adanya penyebaran agama dan budaya Islam mulai abad ke-7 yang memberi kontribusi besar mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Melayu Nusantara termasuk Melayu Kepulauan Riau. Kepulauan Riau yang Islami, ajaran agama dan budaya Islam mereka jadikan sumber utama mewujudkan konsep-konsep dasar kehidupan yang diimplementasikan melalui perilaku menjalankan kepercayaan dan budaya. Citra kehidupan masyarakat Melayu bernafaskan Islam makin mengemukakan tatkala Kerajaan Melayu Riau Lingga, pusat pemerintahan di Pulau Penyengat Indra Sakti, dijadikan pusat pengembangan agama Islam di Asia Tenggara. Hal ini makin mengukuhkan eksistensi Islam menjadi fondasi kehidupan masyarakat dan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Berbagai kemajuan yang mereka capai, terutama di bidang sosio-kultural, didominasi nilai-nilai dan norma Islam. Gurindam 12 ini tercipta atas keprihatinan Raja Ali Haji terhadap kondisi yang membahayakan terhadap kehidupan masyarakat Melayu. Kerajaan Riau Lingga juga sebagai tanggung jawab moral beliau memelihara dan mempertahankan eksistensi agama dan budaya Islam harus menjadi pegangan hidup masyarakat Melayu. Melalui karya tulis ini, beliau berusaha agar agama dan adat istiadat bernafaskan Islam melembaga kembali dalam kehidupan masyarakat Melayu Kerajaan Riau Lingga. Pasal ke-12 Gurindam 12 berisikan tentang tugas seorang raja, menteri maupun rakyat terhadap bangsa dan negaranya. Segala aturan yang telah ditetapkan maka harus dipatuhi. Begitu juga halnya sebagai seorang menteri mentaati perintah raja dan sebagai rakyat agar senantiasa mentaati aturan yang ada serta nasihat keagamaan agar manusia selalu ingat hari kematian dan kehidupan di akhirat nanti. Di sini ada Gurindam 12 pasal 12. Gurindam ini memiliki 7 bait. Gurindam 12 gubahan Raja Ali Haji. Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja
Seperti kebun berpagarkan duri, betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Maknanya ialah hubungan raja dengan menteri harus saling menjaga satu sama lain, bekerja sama, serta saling membantu. Makna dalam kehidupan sehari-hari yang dalam gurindam ini, ketika suatu tempat yang ada raja dan menteri harus saling bekerja sama serta bermusyawarah untuk mencapai tujuan bersama, saling menjaga satu sama lainnya, melengkapi segala kekurangan, serta saling menghargai, saling tolong-menolong satu sama lain agar terciptanya kehidupan yang damai. Betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja. Maknanya ialah raja yang baik atau raja yang mendapat petunjuk dari Allah adalah raja yang adil terhadap rakyatnya. Maknanya dalam kehidupan sehari-hari, pemimpin yang adil sebagai suatu pilar kekuatan bagi yang lemah, sebagai tempat perlindungan dan keadilan bagi orang yang teraniaya. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Maknanya ialah hukum harus didasari hak asasi manusia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ialah hak mempunyai kewajiban sebagai hak manusia untuk dilindungi, hak manusia untuk hidup, serta keadilan seluruh rakyat. Gurindam 12 yang keempat, kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Maknanya ialah orang yang berilmu akan dikaruniai oleh Allah dan dihormati oleh orang lain. Contohnya dalam kehidupan, manusia wajib menuntut ilmu karena manusia adalah khalifah di muka bumi ini sehingga membutuhkan ilmu. Tak ada batasan, tempat dan waktu dalam menuntut ilmu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cindai. Maknanya, hormatilah setiap manusia. Makna dalam kehidupan, kita harus saling menghormati kepada sesama manusia tanpa memandang kasta, ras, dan agama. Yang keenam, ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Artinya, apabila manusia mengingatkan kematiannya nanti, ia akan lebih berbakti kepada Allah. Maknanya dalam kehidupan, ketika manusia ingat akan dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya dan akan mati, dia selalu bertakwa kepada Allah. Yang ketujuh, akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Maknanya, orang yang tidak buta hatinya tahu kalau akhirat itu nyata. Maknanya dalam kehidupan manusia tidak buta, tahu kalau akhirat itu ada dan dunia itu sementara. Kesimpulannya, dari yang saya jelaskan di atas, Gurindam adalah berisi tentang nilai-nilai yang mengatur kehidupan sehari-hari manusia dan menjaga perbuatan, ucapan, hingga pikiran karena setiap hal yang kita lakukan memiliki timbal balik terhadap diri kita sendiri.
Oleh karena itu, hiduplah sesuai nasihat yang disampaikan dalam penggalan gurindam di atas agar hidup menjadi tenang dan berkah. Demikian yang saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.